wabarakatuh. Nama saya Doni Muhammad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah tentang ciri-ciri pemrograman berorientasi objek. Baiklah, ini adalah makalah yang sudah saya buat. Ini latar belakang pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OPP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Objek adalah struktur data yang terdiri dari bidang data dan metode bersama dengan interaksi mereka untuk memajukan aplikasi dan program komputer. Kemudian langsung lanjut saja ke rumusan masalah. Ini saya merumuskan masalahnya adalah yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, apa saja konsep dasar pada pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, bagaimana contoh dan bentuk pemrograman berorientasi objek. Langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan Object Oriented Programming atau OPP adalah sebuah paradigma dalam pemrograman yang menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek terdiri dari beberapa atribut dan metode yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok atau yang disebut dengan kelas. Nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Kemudian ada yang kedua, yaitu konsep-konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah penyembunyian kesulitan dan keribetan dari suatu proses. Contohnya, orang tidak peduli bahwa sebuah komputer itu memiliki motherboard, VGA, RAM, ROM, dan lain sebagainya. Yang mereka pedulikan itu grader adalah yang terpenting. Komputer itu bisa membantu mereka menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua ada encapsulation atau enkapsulasi. Adalah proses dalam menciptakan sebuah objek di mana terdapat beberapa bagian atau atribut yang terbagi berdasarkan sifat, yakni public atau umum dan private atau khusus. Sebagaimana yang kita ketahui dalam definisi OOP, objek akan selalu berinteraksi dengan objek lain untuk menyelesaikan masalah dengan mengakses proses dari objek tersebut. Untuk menghindari redundansi atau ketidakakuratan program, maka diberikan batasan akses setiap objek terhadap objek lain. Saat objek bisa mengakses metode dari objek lain, maka kita menyebutnya metode bersifat public. Sedangkan saat suatu atribut hanya mampu diakses oleh objek itu sendiri, maka kita menyebutkannya sebagai atribut bersifat private. Yang ketiga adalah inheritance. Inheritance yaitu proses pewarisan atau penurunan sifat dan data dan metode dari suatu kelas kepada kelas yang lain, disebut inheritance atau pewarisan. Sifat dari pewarisan atau inheritance ini adalah global, sehingga semua data dan metode atau perilaku yang dimiliki oleh kelas induknya akan diturunkan kepada kelas baru. Super atau superkelas adalah istilah untuk kelas induk atau kelas asal. Subkelas adalah istilah untuk kelas turunan atau anak kelas. Dan yang keempat ada yang namanya polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan sebuah objek menyatakan banyak hal menggunakan suatu cara yang tidak berbeda. Contohnya yaitu terdapat kelas induk yang diturunkan menjadi kelas anak 1, anak 2, dan anak 3. Nah, menggunakan konsep polimorfisme, kita bisa menjalankan metode-metode yang terdapat pada kelas anak 1, anak 2, dan anak 3 hanya dari objek yang dinyatakan dengan kelas induk. C adalah contoh pemrograman yang telah saya buat. Di sini dalam pemrograman ini berisikan tentang inheritance, polymorphism, encapsulation, dan juga abstraksi. Nah, contohnya pada public. Public merupakan bagian dari encapsulation. Nah, di sini ada kelas luas persegi panjang, ada public lagi. Nah, kelas ini termasuk bagian dari polymorphism. Nah, dia kelas satunya itu luas persegi panjang, kelas 2-nya keliling. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, saya menarik kesimpulan bahwa pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek.
Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Pada pemrograman ini, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Dan saat ini banyak pemrograman yang menggunakan paradigma ini, banyak yang menggunakan C++, karena bahasa ini fleksibel untuk desain program atau aplikasi. Sekian presentasi dari saya tentang ciri-ciri makalah pemrograman berorientasi objek. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.